Kisah Sobat TV. Salam rahayu sedulurku semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan, juga ketenangan dalam hidup. Sebelum mendengarkan cerita ini, alangkah baiknya sedulur kita bantu channel ini dengan memberikan like, komen, dan subscribe. Di suatu waktu, di tanah Jawa yang kaya akan budaya, terdapat sebuah desa bernama Desa Tanjung. Desa ini terkenal karena keindahan alamnya, namun pada saat itu, penduduknya hidup dalam ketakutan akibat penjajahan yang terus-menerus. Penjajah memperlakukan mereka dengan kejam, mencuri hasil bumi, dan mengintimidasi para petani. Di tengah kesulitan itu, lahirlah seorang pemuda bernama Joko. Sejak kecil, Joko dikenal sebagai anak yang baik hati dan cerdas. Ia selalu membantu orang tuanya dan teman-temannya, serta peduli pada nasib orang-orang di sekitarnya. Dalam mimpi itu, Pertapa berkata, "Kau adalah Satrio Piningit, manusia terpilih. Bangkitlah dan bawa perubahan." Saat terbangun, Joko merasa ada sesuatu yang berbeda. Ia merasa memiliki panggilan untuk melakukan sesuatu yang besar. Joko memutuskan untuk meninggalkan desanya dan mencari makna dari mimpinya. Dalam perjalanan, ia bertemu dengan berbagai karakter seperti 1. Maksari, seorang penyanyi yang terpaksa berhenti karena kehilangan keluarganya akibat penjajahan. Joko membantu Maksari menemukan kembali suaranya dengan memberikan semangat. 2. Kang Budi, seorang petani yang berani melawan penjajah meski seringkali gagal. Joko belajar banyak dari pengalaman Kang Budi tentang keberanian dan ketekunan. 3. Nenek Kunti, seorang dukun tua yang mengajarkan Joko tentang kekuatan alam dan bagaimana menggunakannya untuk kebaikan. Setelah mengumpulkan pengalaman dan teman-teman, Joko mulai merasa siap untuk kembali ke desanya dan melawan penjajah. Kembali ke Desa Tanjung, Joko mengumpulkan penduduk untuk berbagi visi baru. Ia bercerita tentang kekuatan yang ia dapatkan dan bagaimana mereka bisa bersatu. Awalnya, banyak yang skeptis, tetapi semangat Joko mulai menular. Mereka merencanakan strategi untuk melawan penjajah. Dengan pelatihan yang intensif dan taktik yang matang, mereka mulai melakukan perlawanan kecil-kecilan. Penduduk desa yang dulunya takut kini mulai merasa berani. Joko menggunakan pengetahuan dari Nenek Kunti untuk memanggil angin dan hujan, menciptakan ketidakpastian bagi musuh. Namun, penjajah tidak tinggal diam. Mereka mengirim pasukan besar untuk menghancurkan Desa Tanjung. Dalam pertempuran yang menentukan, Joko memimpin rakyatnya dengan strategi yang brilian. Ia menyusun taktik berbasis pengetahuan yang didapat selama perjalanan. Saat pertempuran berlangsung, Joko merasa energinya mulai memudar. Dalam momen kritis, ia teringat kata-kata Pertapa tua dari mimpinya. Ia mengambil napas dalam-dalam dan memanggil kekuatan alam yang telah ia pelajari. Angin berhembus kencang, hujan deras turun, dan kegelapan menyelimuti medan perang. Dengan bantuan alam, Joko dan rakyatnya berhasil memukul mundur penjajah. Pertempuran yang sengit berakhir dengan kemenangan yang menggembirakan. Desa Tanjung merayakan kemenangan itu, dan Joko diangkat sebagai pemimpin baru mereka. Ia tidak hanya dikenal sebagai Satrio Piningit, tetapi juga sebagai pahlawan yang menginspirasi. Setelah perang, Joko bersama penduduk desa mulai membangun kembali kehidupan mereka. Ia berfokus pada pendidikan dan kemandirian ekonomi, agar mereka tidak lagi bergantung pada pihak luar. Joko mengajarkan pentingnya persatuan dan kebersamaan dalam setiap langkahnya. Ia selalu mengingat pelajaran yang didapat dari perjalanan dan teman-temannya.
Waktu berlalu, dan desa Tanjung berkembang menjadi simbol keberanian dan ketahanan Djoko Satrio Piningit. Tidak hanya mengubah nasib desanya, tetapi juga menginspirasi banyak daerah lain untuk berjuang melawan penindasan. Legenda Satrio Piningit menyebar, mengingatkan semua orang bahwa di dalam diri setiap individu ada potensi untuk membawa perubahan. Cerita ini berakhir dengan harapan bahwa setiap orang memiliki kekuatan untuk mengubah dunia selaras dengan makna dari Satrio Piningit, manusia terpilih yang membawa harapan di saat-saat kelam.